لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوب الحاضرين والحاضرات فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, bina sepuh, hadirin, hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, jamaah kita, zikir wiridan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat thalabul ilmi, kita niat zikir kepada Allah, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kira-kira sebulan lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Tetapi kok dilalah, terus orang dulu itu kan, kok dilalah kersane Allah, qadarullah kalau bahasa Islamnya begitu. Menjelang Idul Adha ini muncul yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan. Sehingga beberapa hari terakhir ini hadirin hadirat banyak penjual hewan kurban yang mengeluh karena sepi penjualannya. Orang-orang yang biasa melaksanakan kurban juga banyak yang memikirkan jangan-jangan nanti kurbannya tidak sah gara-gara PMK itu. Sehingga kira-kira seminggu yang lalu, pas ini seminggu yang lalu, MUI mengeluarkan fatwa tentang hewan kurban di masa pandemi PMK, penyakit mulut dan kuku. Dari sekian banyak fatwa yang dikeluarkan dalam fatwa hewan kurban ini, kesimpulannya ternyata hewan yang sakit yang kena PMK itu ada beberapa kategori. Yang secara umum ada yang kategori ringan, ada yang kategori sedang, dan ada yang kategori berat. Karena menurut ahli, terutama dokter hewan, PMK itu ada beberapa kategori. Maka fatwa MUI juga ditafsil. Ditafsil itu diperinci. Apa di antara perinciannya? Yang pertama, kalau hewan kurban yang terkena PMK itu masuk kategori yang ringan atau sedang, yang tidak mengakibatkan kurus atau pincang atau buta, maka hewan kurbannya tetap sah. Tetapi kalau hewan kurban yang terkena PMK itu masuk kategori yang berat, contoh mengakibatkan kurus atau kualitas dagingnya nanti berubah,
atau mengakibatkan pincang, bahkan buta. Ngapunten, kok ada kaitannya dengan buta? Karena memang penyakit mata. Makanya di situ diberi contoh, kok mengakibatkan buta, maka hewan kurban dengan menggunakan hewan seperti itu, hukum kurbannya tidak sah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim, mau ada PMK, mau tidak ada PMK, kita harus yakini bahwa kurban itu adalah perintah Allah. Ayatnya jelas, inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu berkurbanlah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa yang sangat tegas, beliau menyampaikan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta kemudian tidak berkurban, maka kata Rasulullah, tidak usah mendekati tempat sholat kita. Ngapunten, ini bahasa kiasan. Artinya apa? Wis gak usah cedek-cedek nang wong. Maksudnya apa? Ini bentuk napa nggih, semacam ancaman dari Rasulullah, kok ono wong duwe kelebihan harta tapi gak mau kurban, berarti itu tindakan yang tidak benar. Maksudnya begitu. Jadi ngapunten, jangan dimaknai tekstual, oh aku gak kurban wis gak usah nang masjid, ya gak usah, jangan begitu Pak. Jadi ini bentuk kalimat yang sangat tegas dari Rasulullah, betapa kurban itu memang sangat diperintahkan, terutama bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, akan tetapi karena ini adalah terkait dengan penyembelihan, apalagi bagian dari kurban, tentunya harus kita pertimbangkan apakah sembelihan itu halal atau tidak. Ngapunten Bapak Ibu, kebetulan saya di MUI disertifikasi halal di bidang halal sudah 2000 yang lalu saya sudah mulai aktif, sehingga sampai sekarang kira-kira 22 tahun. Di lapangan itu banyak sekali praktek-praktek penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal sembelihan itu adalah bagian dari syariat Islam yang berarti harus sesuai dengan syariat Islam. Apa diantaranya? Mohon maaf, ya, bukan berarti kita meremehkan industri kecil atau yang mikro. Tetapi kasus-kasus yang ada di lapangan yang sering kita temui, kekritisan kehalalan itu muncul dari sembelihan yang kecil dan mikro, terutama mohon maaf di pasar-pasar. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan berarti kita meremehkan yang kecil dan mikro, tetapi sering kita jumpai di lapangan kasus seperti itu. Contoh hadirin, kalau penyembelihan tradisional ayam terutama, itu dia motong sendiri, dia pegang ayam itu sayapnya belakang, kemudian kepalanya dia tekuk, terus disembelih. Nah ketika dia nekuk itu, kadang-kadang mariknya, marik itu saluran makanan minuman, itu melengse. Nek basa Jawa nih melengse, basa Indonesia nih nopo nggih melengse nih, pindah tempat, meleset gitu loh. Jadi karena ditekuk terus meleset. Nah meleset ke kanan atau ke kiri ketika disembelih dia nggak kena, akhirnya nggak terputus. Ya, itu sering sekali kita jumpai.
Berbeda dengan model penyembelihan yang ngapunten menengah ke atas itu sudah menggunakan konveyor. Jadi ayam itu digantung, kemudian konveyornya jalan, berarti ayamnya ikut jalan, terus penyembelihnya tinggal nyembelih. Sehingga secara kesempatan untuk menyembelih itu lebih gampang. Tapi beda kalau pasar tradisional. Jadi kita jangan bayangkan kayak orang dulu nyembelih ada yang megangi terus ada yang nyembelih. Tidak seperti itu. Walaupun masih ada tapi jarang atau bahkan jarang sekali penyembelihan yang untuk dijual kemudian model sembelihannya seperti itu. Walaupun ada tapi sangat jarang. Yang sering adalah dia pegang sendiri kemudian dia potong. Padahal hadirin hadirat, secara syariat untuk mencapai kesempurnaan sembelihan harus 4 urat yang terputus. Apa itu? Jalur makanan, jalur nafas, 2 urat nadi. 4 ini hadirin. Kalau 2 urat nadi jarang kita temui tidak terputus. Kalau jalur nafas juga beberapa kali hanya ya mungkin 1 bulan gitu, mungkin 1-2 yang kadang kita temui tidak sempurna terputus. Tapi yang sering kita jumpai adalah jalur makanan yang tidak putus atau tidak sempurna putusnya. Ini tentunya hadirin mempengaruhi kehalalan hasil sembelihan itu. Belum lagi kadang-kadang setelah disembelih dilempar di drum, ditumpuk di drum situ, kadang numpuknya terlalu banyak. Karena terlalu banyak, yang bawah belum mati sudah ketumpuan dari atas. Karena ketumpuan dari atas akhirnya darahnya tidak tuntas keluar. Maka jangan heran akhir-akhir ini sering kita jumpai kalau makan ayam goreng dalamnya masih banyak hitam-hitamnya. Itu adalah sisa-sisa darah yang tidak tuntas keluar. Padahal Rasulullah juga sudah mengajarkan kenapa yang dipotong itu kok leher, karena disitulah tempat berkumpulnya urat 4 itu. Kalau sudah terputus maka mudah matinya, dan kalau sudah memudahkan mati ini berarti melaksanakan perintah agama, apa? Berbuat baik terhadap binatang. Rasulullah sudah mengajarkan begitu, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguh Allah itu memerintahkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk hewan. Jadi ngapunten Bapak Ibu, kok jangankan terhadap manusia, terhadap hewan saja kita diperintahkan berbuat baik. Maka kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Kalau menyembelih ya harus dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian kita menyakiti hewan yang kita sembelih. Karena berdasarkan hadis inilah hadirin hadirat, tahun 1976 MUI mengeluarkan fatwa diperbolehkannya stunning. Stunning itu pemingsanan, dengan catatan tidak mengakibatkan hewan cedera, tidak mengakibatkan hewan itu kebablasan mati, dan tidak ada unsur penyiksaan di dalam proses stunning itu. Jadi stunning, pemingsanan itu Bapak Ibu, ini juga perlu saya sampaikan, ini juga hal yang sangat kritis di dalam kehalalan. Jadi penyembelihan yang besar itu diantaranya kalau di Jawa Timur itu di ngapunten saya sebut nih, Wonokoyo, So Good Food, kemudian Wahana di Jombang, Palosari di Jombang, itu sudah sembelihannya 100.000 per hari Pak. Ayam 100.000 itu kalau tidak menggunakan pemingsanan, stunning, kewalahan Pak. Jadi panjenengan jangan bayangkan nyembelih 10, 500, kalau seperti itu tanpa stunning aman. Tapi kalau sudah ratusan ribu, bahkan ada yang sampai 150.000 per hari,
Itu kalau tidak stunning, kewalahan, Mbak. Nah, penyembelihan yang besar itu kalau menggunakan stunning, yang ayam digantung di konveyor itu jalan melalui bak air. Bak air itu airnya ada aliran listriknya, kira-kira 40 volt 1 ampere. Setelah melalui bak air itu ayam pingsan. Nah, disinilah letak kekritisannya. Kalau ternyata ayam lewat setelah stunning itu kebablasan mati, maka jelas yang disembelih adalah bangkai, berarti haram. Tapi kalau ternyata setelah lewat stunning ini ayam hanya pingsan, maka tidak apa-apa. Maka penyembelihan itu lebih baik dilakukan tanpa stunning. Karena kalau menggunakan stunning kita nggak tahu ini kebablasan mati atau tidak, karena setelah stunning langsung disembelih. Untuk membuktikan bagaimana, biasanya kita ambil setelah distunning, kita taruh, hidup lagi ndak, seger lagi ndak. Kalau ternyata seger lagi berarti stunningnya aman, tapi kalau ternyata nggak seger lagi berarti ini bermasalah, tidak boleh diteruskan. Biasanya begitu. Dan ngapunten, sering kita jumpai di lapangan stunning yang bermasalah. Contoh, kira-kira sebulan yang lalu kita memeriksa di daerah Sidoarjo, ada sembelihan ayam sehari kira-kira 10.000 ya, dia pakai stunning. Tapi setelah kita cek, Masya Allah, setelah stunning langsung kebablasan, Pak. Dan itu sudah berjalan sekian tahun ya, berarti sudah berapa ekor yang beredar di masyarakat. Kalau sudah seperti itu, berapa produk haram yang dikonsumsi masyarakat. Kalau sudah berapa produk haram yang mereka konsumsi, maka jangan heran yang namanya amal soleh, kebaikan itu sulit terjadi dalam kehidupan kita, karena ada hubungan kausalitas antara yang kita makan dengan amal soleh kita. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai Rasul, makanlah yang halal. Wahai umatnya Rasul, makanlah yang halal, makanlah yang thayyib, wa'malu sholihah, dan beramal solihlah kalian. Ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Kalau yang dikonsumsi itu halal, maka mudah melakukan amal soleh. Tapi kalau yang dikonsumsi itu haram, maka jangan harap kita mudah melakukan amal soleh. Karena inilah hadirin, kadang-kadang ngapunten, saya berpikir jangan-jangan kenakalan remaja, degradasi moral, atau mungkin sepinya masjid kadang-kadang itu disebabkan karena masyarakat kita masih banyak yang mengkonsumsi barang-barang yang haram itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama, titik kekritisan penyembelihan hewan kurban yang harus kita pertimbangkan, jangan sampai terjadi. Tapi insya Allah kalau penyembelihan sapi, kambing, yang namanya marit jalur makanan itu jarang kita temui, tidak terputus. Karena kalau kambing, sapi itu kan dirobohkan sehingga memudahkan untuk menyembelih ya. Yang kedua, yang menjadi titik kritis sembelihan hewan, apalagi kurban, adalah terletak pada penyembelihnya. Ngapunten hadirin hadirat, sekarang eranya ini sering masjid, musola, atau instansi yang melaksanakan kurban itu sewa jagal. Rata-rata banyak yang seperti itu. Tetapi sekali lagi yang harus kita ingat, sembelian harus mengikuti syariat Islam. Maka jangan mudah nyari jagal, jangan hanya mempertimbangkan yang penting dia bisa menyembelih, tapi harus kita pertimbangkan sembelian dia itu halal atau tidak. Apalagi ini kurban, bukan sekedar pertimbangan halal, tapi pertimbangan ini diterima ndak kurban kita oleh Allah. Jadi kalau korban itu mestinya pertimbangannya lebih ketat, bukan sekedar halal atau tidak, tetapi ini diterima tidak oleh Allah. Korban itu dari kata koroba, takorruban,
pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau nggak diterima kan nggih ngapunten, eman-eman. Karena begini Bapak Ibu, hewan kurban itu hasil sembelihannya ada yang diterima halal, tapi ada yang halal saja. Kurbannya tidak diterima, tapi halal saja ada. Dan yang parah ada yang sudah tidak diterima dan juga tidak halal. Ini yang parah. Lu apa ada tidak diterima tapi halal? Ada. Contoh kalau di fatwa MUI yang PMK tadi itu, yang seminggu yang lalu keluar itu, kalau hewan yang disembelih itu masuk kategori berat yang mengakibatkan tadi itu, okay, nanti ini akan mengakibatkan buta, ini akan mengakibatkan kualitas dagingnya berkurang, terus disembelih, nyembelihnya sesuai dengan syariat Islam, maka halal hasil sembelihannya, tapi kurbannya tidak sah. Maka di fatwa itu disampaikan itu masuk kategori sedekah. Jadi bukan diterima kurbannya karena kurbannya tidak sah, tapi hanya masuk kategori sedekah. Panjenengan nanti bisa ngecek di fatwa fatwa MUI nomor 32 tahun 2022, itu seminggu yang lalu. Panjenengan cari di internet, itu sudah banyak, panjenengan baca karena lumayan banyak, ada 7 atau 8 halaman. Itu di situ banyak termasuk waktu sembelihan yang pas kapan. Nah, ini waktu juga penting. Jadi sembelihan itu waktunya harus jelas, kurban itu yaitu setelah sholat dan khutbah hari raya. Jadi setelah subuh belum bisa disembelih Pak. Setahun yang lalu saya dapat telepon dari panitia, kebetulan menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha biasanya kami kerjasama dengan dinas peternakan keliling di beberapa masjid untuk memberikan sosialisasi hewan kurban. Saya ditelepon oleh panitia, Ustadz, kita ini mau nyembelih 1 ekor kambing setelah subuh. Loh kok setelah subuh Pak? Nggih damel sarapan panitia. Loh mboten saged Pak. Idul Adha niku nyembelih kurbannya sah itu kalau setelah sholat dan khutbah. Oh ngoten, nggih ndak bisa, kecuali kalau memang itu ada di antara hewan untuk akikoh. Kalau akikoh nggih monggo disembelih malamnya ndak apa-apa, untuk paginya sarapan panitia kan. Lu apa ndak halal kalau disembelih setelah subuh? Halal sembelihannya, tapi kurbannya tidak sah, tidak diterima. Nah, ini contoh yang halal tapi kurbannya tidak sah. Baik, kembali ke tadi hadirin, penyembelih. Kalau kita merujuk pada al-fiqhul islami wa adillatuhu, kajian fikih, ada 3 kategori penyembelih. Yang pertama, kategori penyembelih yang hasil sembelihannya jelas-jelas haram. Sehingga besok panjenengan kalau nyewa jagal jangan sampai yang masuk kategori 1 ini. Siapa mereka? Al-kafiru min ghairi ahlil kitab, yaitu sembelihan orang kafir yang bukan ahli kitab. Itu jelas haram hasil sembelihannya. Termasuk al-mulhidu alladzi la dina lahu, orang ateis yang tidak beragama itu juga haram hasil sembelihannya. Jadi ngapunten, orang-orang mohon maaf ini jangan dimaknai lo kok tidak toleransi begitu, ngapunten. Ini bukan masalah sosial, tapi ini masalah ibadah. Ini masalah khusus, ya. Jangan terus dimaknai Islam kok kejam, nggak toleransi belas. Toleransi itu ada batasannya, Pak. Ya. Kalau urusan sembelihan kita punya aturan sendiri. Jadi ngapunten, jangan sedikit-sedikit harus toleransi, harus toleransi. Lakum dinukum waliyadin itu penting. Agamamu lakukan, agama kami lakukan. Ya. Karena agama kami punya aturan, kami lakukan. Dan ini juga bukan aturan sosial, tapi aturan ibadah khusus. Kalau sudah urusan bagi hasil sembelihan kurban, monggo, mau diberikan pada mereka yang kekurangan walaupun non muslim silahkan. Yang penting muslimnya jangan dilupakan. Ya.
Muslim harus didahulukan. Ngapunten, sekali lagi ini bukan kemudian intoleran atau apa. Kita punya aturan sendiri. Ya. Jadi kalau dia non muslim yang bukan ahli kitab nyembelih kurban atau nyembelih hewan, maka hasil sembelihannya jelas haram. Yang kedua, kategori penyembelih yang hasil sembelihannya jelas-jelas halal. Ini mudah-mudahan nanti panjenengan masuk kategori 2 ini. Siapa mereka? Al-muslimu al-balighu al-aqilu al-dzakaru alladzi la yudayyi'us shalah. Hasil sembelihan yang sempurna halalnya adalah mereka yang muslim, baligh, berakal, laki-laki yang sholatnya 5 waktu, nggak bolong-bolong. Ini yang terakhir, ini yang berat, Pak. Golek jagal muslim banyak, balik berakal banyak, mereka sudah dewasa semua. Laki-laki rata-rata laki-laki jagal itu, Pak. Saya belum menemukan jagal wanita. Tapi yang terakhir sing salate gak bolong-bolong, ini yang berat. Makanya jangan heran, ngapunten, mungkin panjenengan dulu dari desa, saya juga dari desa. Orang desa dulu kalau punya hajat itu biasanya nyembelih ayam. Dulu, Pak, sebelum ada ayam potong yang sekarang banyak gitu. Dulu Mas mungkin panjenengan masih ingat. Saya di desa itu kalau orang tua punya hajatan, tetangga punya hajatan, mesti nyembelih ayam. Ayamnya sendiri maksudnya. Dan waktu dulu itu makan ayam itu termasuk makanan yang langka gitu. Kalau kami loh, nggak tahu panjenengan. Kalau kami dulu begitu. Nah, orang dulu nggak berani, Pak, nyembelih sendiri. Apa nggak bisa? Bisa, tapi takut nggak halal. Akhirnya dibawa ke kiai, dibawa ke mudin, gitu. Kita minta mereka yang nyembelih. Kenapa? Mereka yang bisa jaga sholatnya, disembelih akhirnya. Makanya sampai sekarang penyembelih di RPH rumah potong hewan itu biasa dinamakan dengan mudin, Pak. Panjenengan bisa ngecek RPH di Kedurus, di Pegirian, ya, itu penyembelihnya mesti dinamai dengan mudin. Mudin itu imamuddin, imame agomo, orang yang ngerti agama. Ini dalam rangka apa? Biar dia betul-betul menguasai agama, menjaga sholat 5 waktunya, dan hasil sembelihannya betul-betul halal. Loh, tapi sekarang enggak ya, sekarang istilah itu diganti ya, Pak. Sekarang istilahnya itu juleha, kayak namanya perempuan, Pak. Juleha itu singkatan juru penyembelih halal. Sebenarnya saya pribadi agak protes, mbok yo pakai istilahnya orang dulu, mudin itu sudah bagus untuk mengingatkan kita itu harus benar-benar menguasai agama. Sekarang enggak, teman-teman, juleha itu diganti dengan juleha. Dan mereka punya asosiasi. Kami di MUI biasa kerjasama dengan asosiasi itu. Ya. Jadi kategori kedua ini harus kita pegangi betul, Pak. Terutama besok ketika Idul Adha. Kalau panjenengan tidak bisa atau mungkin jagalnya itu ragu, ya jangan-jangan jagalnya ini sholatnya bolong-bolong, lebih baik mereka merobohkan saja, menyiapkan saja yang nyembelih takmir, atau yang nyembelih orang-orang kita yang betul-betul sudah kita percaya keislamannya. Kalau ada di antara panjenengan yang mampu dan tegel, nyembelih ini kan urusan tegel juga, bukan sekedar urusan kuat, Pak. Ya. Tapi kalau panjenengan tidak ada yang mampu, tidak ada yang tegel nyembelih, nggih monggo nyari jagal yang sekiranya betul-betul bisa menjaga sholatnya. Karena sekali lagi ini kurban, bukan sekedar nyari yang halal, tapi diterima ndak oleh Allah. Bukan sekedar nyembelih, menyediakan daging begitu saja, tapi halal harus kita pertimbangkan. Kemudian yang ketiga, hadirin hadirat, ada kategori penyembelih yang masih ikhtalafal ulama, yang masih para ulama khilafiyah, sehingga ada yang memaknai oh berarti hukumnya makruh. Siapa mereka? Ngapunten ibu-ibu, sembelihan seorang wanita itu hukumnya masih makruh.
Loh kok diskriminatif loh? Islam itu bukan diskriminasi Bapak Ibu. Jadi panjenengan ketika melihat seperti ini jangan Islam bias gender, Islam diskriminatif, jangan seperti itu. Tapi secara utuh kita pahami, kenapa kok yang wanita itu sembelihannya masih makruh? Karena nyembelih ini kaitannya dengan perasaan. Lah wong wedok itu perasaannya lebih main ketimbang logika ya Pak. Yang namanya tega, raja tega itu wong lanang Pak. Nyembelih itu butuh tega Pak. Lah wong wedok gak tega, sakno ya, sakno. Malah gak sempurna sembelihannya, Pak. Ngapunten Ibu-ibu, bukan berarti terus wanita ini gak punya logika, enggak. Logikanya ada, tapi dikalahkan oleh perasaan. Mahasiswi saya itu ditelepon ibunya. Nak, ibu di rumah sakit, Nak. Nangis, Pak. Padahal di rumah sakit menjenguk tetangga. Tapi setelah dengar ibunya di rumah sakit itu sudah perasaannya sudah main. Waduh, ibu sakit Rek. Padahal jenguk tetangga sakit ya. Jadi secara kodrat memang Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu memang berbeda. Karena memang biar saling melengkapi di antara kita. Jadi jangan dimaknai diskriminatif. Lah kok lanang tok, jangan. Karena di dalam Islam itu banyak, kalau hanya secara tekstual kita lihat seolah-olah diskriminatif. Tapi kalau kita dalami betul, kita akan temukan betapa adilnya Allah itu dalam Islam. Nah, termasuk juga sembelihannya anak kecil yang belum balik, itu juga statusnya masih makruh. Termasuk sembelihannya asarik, orang yang biasa mencuri. Ngapunten, para koruptor itu hasil sembelihannya masih makruh. Sehingga yang merasa korupsi, yang pernah korupsi, jangan sampai nyembelih korban nanti Pak. Ya. Termasuk juga wal ghasibu wasukron, orang yang biasa gosok pinjem barang orang lain tapi nggak bilang. Termasuk wasukron, orang yang biasa mabuk-mabukan, itu hasil sembelihannya juga makruh. Makanya sekali lagi hadirin, besok Idul Kurban kalau bisa panjenengan jelas yang nyembelih siapa. Sebenarnya yang disunahkan nyembelih adalah orang yang kurban sebenarnya. Tapi tidak semua orang yang kurban itu mampu dan mau menyembelih, sehingga diwakilkan orang lain. Maka kita harus nyari betul-betul penyembelih yang sempurna halal sembelihannya, karena memang ini adalah aturan syariat Islam, hasil sembelihan harus halal. Dan karena ini adalah kurban, kita usahakan semaksimal mungkin kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkahi dan ridhoilah umur kami. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahi dan ridhoilah anak keturunan kami. Allahumma barik lana fi arzaqina, ya Allah berkahi dan ridhoilah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa antasami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Khairul Anwar MEI. Dia adalah salah satu anggota di MUI Provinsi Jawa Timur dan juga sekaligus dosen di UINSA dan juga di UNESA Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.